Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Pria yang menyerang Lin Tian itu segera memuntahkan darah. Lalu tiba-tiba saja saat dai berbalik, kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Tampak jelas di wajah orang yang menyerang Lin Tian, itu ada rasa tidak percaya saat dia melihat Lin Tian untuk yang terakhir kalinya dalam hidupnya. Dalam sekejap, dia sudah mati dalam keadaan tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan Kaisar Kematian yang melihat kejadian itu, dia mulai sedikit mengerutkan keningnya. Hanya dalam sekejap, bawahannya di alam Dewa Surgawi mati di tangan Lin Tian dengan mudah. Hal ini sungguh membuat dia agak syok, tapi itu hanya sesaat sebelum dia mengangkat tangannya, dan kemudian mengepalkan tangannya itu. "Serang!" teriak salah satu jenderal dari sisi Kaisar Kematian, saat dia melihat kode dari Kaisar Kematian. Lin Tian yang melihat bahwa pasukan dari Kekaisaran Kematian telah menyerang, dia menggerakkan sedikit tangannya, lalu energi aneh masuk ke tubuh seluruh pasukan Lin Tian. "Kalian sekarang sudah hampir berada di alam Dewa Surgawi, itu semua berkat energi yang aku berikan ini. Tetapi itu hanyalah bertahan untuk sementara waktu. Ingatlah, jika sudah mencapai batas, mundurlah dengan cepat," ucap Lin Tian dengan serius. Semuanya segera mengangguk, lalu memandang pasukan alam kematian dengan mata berapi-api. Mereka semua berada di alam di mana mereka semua dilahirkan. Mana mau mereka diperbudak oleh alam lainnya. Jadi dengan penuh semangat, walaupun mereka akan mati, tapi mereka harus bisa membunuh satu atau dua sebelum mereka mati. "Bunuh mereka!" teriak Lin Tian. "Bunuh!" Semua ahli dari alam kehancuran langsung menyerang ke arah pasukan alam kematian dengan cepat. Wush wush wush. Bang bang bang. Melihat pertempuran yang kacau itu, wajah Kaisar Kematian terlihat masih tenang. Di belakangnya hampir 100 ahli alam dewa penguasa, mereka berdiri bersamanya sambil memandang pertempuran itu. "Kaisar, biarkan aku menangani dewa kehancuran itu," ucap salah satu jenderal dewa kematian, yang berada di ranah alam dewa penguasa tingkat rendah tahap awal. "Baiklah, aku serahkan padamu. Anak ini lebih sulit dari yang aku bayangkan, jadi berhati-hatilah," ucap dewa kematian dengan serius. "Baik Kaisar," ucap si jenderal. Dia langsung melesat ke arah Lin Tian, setelah dia menerima persetujuan dari Dewa Kematian. Dengan wajah penuh senyum, Dewa Kematian tahu kalau Lin Tian sekarang pasti akan kalah. Bagaimanapun juga yang bergerak adalah Dewa Penguasa, meskipun hanya berada di tingkatan rendah. Sedangkan untuk Lin Tian, dia hanya di ranah Dewa Surgawi saja. Bang bang. Lin Tian yang mengayunkan pedangnya kepada musuh yang ada di depannya, langsung terkejut dengan aura kuat yang mengarah kepada dirinya. Saat dia melihat siapa itu, ternyata dia adalah jenderal yang berasal dari alam kematian, dan kekuatannya juga satu tingkat lebih tinggi dari Lin Tian. "Terima kekalahanmu," ucap jenderal itu dengan sombong. Lin Tian hanya terlihat tenang, dan dia juga dengan cepat mengangkat pedang elemennya untuk ditebaskan ke arah jenderal itu. Sing, bang, wush. Keduanya berdiri di posisi yang berbeda, dan terlihat kalau jenderal itu juga berhenti di belakang Lin Tian. Dia masih diam mematung di sana tanpa bergerak sedikit pun. Di wajah Kaisar Kematian, itu ada senyum yang tidak tertahankan sambil melihat tindakan jenderalnya itu. Dia yakin kalau Lin Tian telah kalah, karena Lin Tian tidak akan menang melawan jenderal terbaiknya. Akan tetapi, tiba-tiba saja anggota tubuhnya seperti kepala, tangan, dan kaki dari jenderal itu terpisah dari tubuhnya. Bahkan seketika rohnya juga meluap ke udara yang tipis. "Apa?" Kaisar Kematian dan pasukan lain dari alam kematian sangat terkejut, setelah mereka melihat apa yang terjadi. "Cih,
Dewa penguasa tingkat rendah terlalu lemah, ucap Lin Tian. Rambutnya yang tadinya berwarna hitam, kini telah memutih seperti salju. Dan warna bola matanya juga sama dengan warna rambutnya itu. Melihat hal itu, Kaisar Kematian menjadi sangat marah, dan dia memberi perintah kepada pasukan di belakangnya untuk membunuh Lin Tian. 5 ahli kuat dari alam dewa penguasa pun maju menyerang Lin Tian. Melihat hal itu, Lin Tian pun menjadi serius, lalu dia bersiap untuk mengangkat pedangnya. Tapi sebuah suara terdengar dari belakangnya dengan sangat keras, dan itu membuat dia tersentak kaget dan tercengang. "Ah, awas, kucing kecil sedang terbang," ucap suara yang terbang seperti meriam. Hah, wajah salah satu dari dewa penguasa tingkat rendah lainnya menjadi kaget. Tapi 1 dari 5 orang itu tidak bisa menghindar, dan bertabrakan dengan benda yang terbang dan melesat dengan cepat itu. Wush, bang! Kepala salah satu dewa penguasa itu pun langsung pecah seketika, dan mayatnya langsung jatuh ke tanah tanpa ada roh lagi dari tubuhnya. Melihat kejadian itu, wajah keempat dewa penguasa lainnya merasa sedikit aneh. Bahkan mereka merasa tidak percaya, dengan apa yang telah baru saja mereka lihat ini. "Sial, kenapa wanita itu sangat kejam," ucap suara itu. Sosok itu langsung terbang ke arah Lin Tian dengan cepat, lalu muncul sambil melihat Lin Tian dari atas ke bawah. "Kakak, apakah kamu tidak apa-apa?" tanya suara itu, yang mana dia adalah naga kecil. "Aku tidak apa-apa, kenapa kamu datang dengan cara seperti itu?" tanya Lin Tian agak aneh sambil memandang naga kecil. Itu ulah kakak ipar. Saat aku bilang akan terlambat untuk datang ke sini, dia dengan ganas melemparkan aku begitu saja," jawab naga kecil. Dia ingat, kalau Lan Jingyi yang berada di kapal perang alam kehancuran, itu dengan keras melemparkan dia agar dapat mencapai tempat Lin Tian. "Oh, jadi kamu telah bersenang-senang beberapa hari ini?" tanya Lin Tian. Apanya yang bersenang-senang? Tidak ada saudara bayi di sini, aku jadi merasa agak kesepian," balas naga kecil sambil mengeluh. Sosok cantik muncul di samping Lin Tian, dan dia tentu saja Mu Jing'er yang baru saja datang ke tempat Lin Tian, setelah melakukan beberapa hal yang diperintahkan oleh Lan Jingyi. "Aku akan membantumu melawan beberapa dewa penguasa ini," ucap Mu Jing'er dengan serius. "Baiklah, hati-hati," balas Lin Tian. Mu Jing'er mengangguk, lalu wajahnya yang biasanya terlihat lembut kepada Lin Tian, kini berubah menjadi sangat dingin, ketika dia memandang ke arah Kaisar Kematian dan bawahannya yang berada di alam dewa penguasa itu. "Berani-beraninya menyentuh adik kecilku, kalian benar-benar ingin mati," ucap Mu Jing'er dengan suara dingin. Pedang seperti teratai segera muncul di tangan Mu Jing'er, lalu aura dingin dari tubuhnya langsung membuat semua orang di sana menjadi kaget. "Dewa penguasa tingkat rendah tahap puncak," ucap Kaisar Kematian dengan kaget. Dia benar-benar tidak menyangka, kalau alam kehancuran juga memiliki dewa penguasa. Apalagi dari apa yang dia lihat, mungkin dulunya wanita ini juga jenius di alam langit. Hanya satu alam dewa penguasa saja, serang dia bersama-sama, ucap praktisi Allah. Dewa penguasa lainnya. Bang bang. Bang bang bang. Di sana 4 praktisi alam dewa penguasa langsung bersama-sama menyerang Mu Jing'er, tapi hanya dalam beberapa langkah saja setelah menyerang, keempatnya pun langsung dibunuh begitu saja oleh Mu Jing'er. "Kalahkan wanita ini, dan serahkan pemuda itu kepadaku," ucap Kaisar Kematian, ketika melihat kalau 4 orang itu tidak cukup untuk melawan wanita di depannya. Dia hanya membawa 100 dewa penguasa ke alam kehancuran, jadi jika bawahannya terus dibunuh oleh wanita ini, maka dia akan mengalami sakit kepala setelah kembali. "Bang, aku juga ikutan," ucap naga kecil sambil berubah menjadi wujud naga langit, dan menyerang sisa dari dewa penguasa lainnya.
Mu Jing'er juga menyerang dan mengikuti naga kecil. Lin Tian sendiri langsung maju juga ke arah Kaisar Kematian. Wush! Bang! Kamu tidak akan bisa menang melawanku, ucap Kaisar Kematian dengan senyum dingin sambil memandang Lin Tian. Itu belum tentu, balas Lin Tian. Aura dingin Lin Tian terus meningkat, lalu dia menyerang Kaisar Langit dengan tebasan es miliknya. Bang! Saat Kaisar Kehancuran berhasil menahan tebasan itu, dia merasakan ada sesuatu yang aneh di langit. Bebar saja, sebuah petir emas menyerang langsung ke arah Kaisar Kematian. Cetar, Bang, tidak kusangka, kamu memiliki teknik yang hebat juga rupanya, ucap Kaisar Kematian kepada Lin Tian dengan wajah tenang. Terima kasih atas pujianmu, balas Lin Tian dengan acuh tak aksuh. Bang, namun anehnya, Kaisar Kematian belum serius menggunakan kekuatan aslinya saat melawan Lin Tian. Hal itu membuat Lin Tian merasa sedikit aneh, dan dia berpikir kalau Kaisar Kematian ini benar-benar ingin menjadikan dia sebagai budaknya. Tapi yang sebenarnya adalah, Kaisar Kematian masih ragu dengan apa yang dia lakukan sekarang ini. Meskipun dia tidak terlalu cerdas, tapi bukan berarti dia bodoh sepenuhnya. Awalnya dia melihat wanita yang memiliki kekuatan elemen es pada saat bertarung, dan dia hanya tahu kalau hanya alam es yang memiliki elemen es murni seperti itu. Meskipun ada, itu hanya Dewi Air yang bisa. Dan itu pun tidak sempurna seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari alam es. Kaisar bodoh ini, ucap bawahan yang selalu bersama Kaisar Kematian. Dia tidak terlalu suka dengan hal yang terjadi sekarang, lalu dengan sedikit gerakan, sebuah benang hitam kecil masuk ke dalam tubuh Kaisar Kematian. Duk-duk, tiba-tiba saja Kaisar Kematian menjadi mundur, saat benang hitam masuk ke dalam tubuhnya itu. Lalu jantung Kaisar Kematian menjadi lebih cepat dan kacau saat itu juga. Ini, apa yang terjadi? Ucap Kaisar Kematian dengan wajah kecut. Dadanya terasa sakit, dan sebenarnya jantung dia seperti sedang ditusuk berbagai jarum dari dalam. Kaisar Kematian meraung keras ke langit, dan itu membuat Lin Tian kaget dengan apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi? Pikir Lin Tian. Orang yang bodoh. Aku ingin kamu menangkap Kaisar Kehancuran untuk dijadikan budak, tapi kamu malah ragu dan terlihat akan mundur. Jadi aku akan mulai mengendalikan dirimu sekarang, ucap bawahan dari Kaisar Kematian, yang muncul di belakang Kaisar Kematian. Kamu, ucap Kaisar Kematian yang kaget dengan apa yang terjadi padanya itu. Lin Tian bahkan lebih terkejut, dengan apa yang terjadi terhadap Kaisar Kematian. Wajah Lin Tian pun terlihat serius, saat dia memandang bawahan Kaisar Kematian yang berpakaian hitam itu. Memang aneh, karena dia pun tidak merasakan sedikit pun ada yang aneh terhadap pria itu. Yang lebih anehnya lagi adalah, dia tidak melihat tanda apapun dari kultivasi pria itu. Siapa kamu? Ucap Lin Tian dengan serius. Kaisar Kehancuran ya. Kamu kan, orang yang telah menghancurkan semua rencana dari tetua agung keluarga San. Ucap pria itu dengan senyum di wajahnya. Tidak lama setelah itu pakaian hitamnya dilepas, kemudian menunjukkan pakaian bergambar naga yang sama dengan orang-orang yang pernah dilawan oleh Lin Tian. Sudah kuduga. Jadi kamu orang yang memberikan saran kepada Kaisar Kematian ini, ucap Lin Tian dengan serius. Hahaha, tentu saja itu aku. Tapi orang ini terlalu bodoh, dan aku tidak dapat melakukan terlalu banyak hal karena kebodohan serta ketakutannya, ucap pria itu. Kamu pengkhianat, ucap Kaisar Kematian yang berusaha menahan rasa sakit di kepalanya. Aku tidak pernah mengatakan untuk setia kepadamu. Kamu hanyalah pion bagiku. Orang bodoh sepertimu ingin jadi tuanku. Apakah kamu itu bodoh? Ucap pria itu. Lalu, aura yang kuat keluar dari tubuhnya.
Saat Lin Tian dan Kaisar Kematian merasakannya, seketika saja mereka langsung kaget. Dewa penguasa tingkat tinggi, ucap Lin Tian dengan serius. Hahaha, katakan padaku, kenapa aku harus tunduk kepadamu? Ucap pria berpakaian naga itu kepada Kaisar Kematian. Mendengar itu, wajah Kaisar Kematian menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka, kalau dirinya sendiri akan dijadikan pion oleh orang lain. Dan bahkan itu adalah pion dari bawahannya sendiri. Betapa malunya dia sekarang, bahkan bawahannya sendiri ternyata lebih kuat dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Kamu pasti memiliki posisi tinggi di dalam kelompokmu bukan? Ucap Lin Tian dengan serius. Seorang dewa penguasa kemungkinan besar memiliki posisi yang tinggi di sana. Itu memang benar. Tapi juga salah. Aku hanya berada di bawah posisi 5 jenderal besar, jadi kamu bisa memanggilku salah satu dari 10 jenderal di bawah jenderal besar. Namaku adalah Jenderal Hitam, ucap Jenderal Hitam. Jadi dia adalah salah satu dari 10 jenderal di bawah 5 jenderal besar. Yang berarti kemungkinan besar 5 jenderal besar itu sekuat penguasa alam, yang berada di alam dewa penguasa tingkat tinggi. Sedangkan pria ini, dia berada di alam dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak. Tapi dia yakin, kalau kekuatannya bukan sekedar dari situ saja. Meskipun dia hanya dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak. Lebih menyerahlah, dan menjadi budakku, ucap Jenderal Hitam kepada Lin Tian dengan tenang. Jika aku tidak salah tebak, 5 jenderal besar mereka adalah seorang penguasa di suatu alam bukan, ucap Lin Tian dengan senyum sinis tanpa peduli dengan perkataan dari Jenderal Hitam. Mendengar hal itu, wajah pria itu kaget untuk sesaat, lalu matanya berubah menjadi kejam saat mandang Lin Tian. Pada awalnya aku ingin menjadikan kamu budakku. Tapi sepertinya itu tidak perlu, karena jika kamu banyak tahu, maka itu tidak baik untukmu. Ucap Jenderal Hitam. Segera, sebuah api hitam muncul di tangan kanan Jenderal Hitam. Melihat api itu, Lin Tian menduga kalau itu juga adalah api dewa. Ternyata kelompok ini benar-benar orang-orang yang memiliki banyak pengaruh, karena api dewa bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan dengan mudah. Api ini adalah api dewa, aku memberi nama api ini adalah api iblis hitam, ucap Jenderal Hitam dengan senyum di wajahnya. Jenderal Hitam, teriak Kaisar Kematian yang masih berjuang untuk melawan rasa sakit di jantungnya. Oh, kamu diam saja di sana dulu. Lebih baik kamu tenang saja, karena kamu akan segera menjadi bonekaku, ucap Jenderal Hitam. Matilah bocah, ucap Jenderal Hitam. Lin Tian bersiap untuk menahan serangan api dari Jenderal Hitam itu dan, wush. Melahap, ucap suara wanita yang tiba-tiba muncul di depan Lin Tian. Dan, boom, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.